그대 어떠 지옥으로 내 life 이뤄지게 될 거야 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan kami dari kelompok 9. Di sini kami akan menampilkan hasil presentasi kami yang berjudul tentang software komputer. Sebelumnya yang saya hormati Bapak Zulmi SIP Nkom dan rekan-rekan saya yang hadir pada siang hari ini. Baiklah, perkenalkan dengan saya sendiri selaku moderator Nadifa Wayu Azahra dan rekan-rekan saya bernama Hesti Ayu Dewi Pramesti sebagai pembaca materi dan Salsa Belakangnya sebagai pembaca materi. Baiklah, langsung masuk pada materi yang pertama yaitu software komputer. Apa itu software komputer yang akan dijelaskan oleh rekan saya Salsabila. Baik, saya akan jelaskan. Software komputer. Apa itu software komputer? Software komputer adalah kumpulan instruksi, program atau data yang dirancang untuk menjalankan tugas tertentu pada perangkat keras komputer. Software memungkinkan komputer untuk memproses data, menjalankan aplikasi, dan berinteraksi dengan pengguna. Sistem operasi dan aplikasi komputer beserta fungsinya yaitu ada dua: sistem operasi, operating system, dan aplikasi komputer. Sistem operasi adalah software inti yang mengelola perangkat keras komputer dan menyediakan layanan dasar bagi software lainnya. Fungsi utama sistem operasi terbagi menjadi 5, yaitu 1. Manajemen perangkat keras, mengatur penggunaan CPU, RAM, hard drive, dan perangkat lainnya. Yang kedua, manajemen file, mengelola penyimpanan, penghapusan, dan akses file. Yang ketiga, manajemen proses, mengatur jalannya program dan multitasking. Yang keempat, antarmuka pengguna, menyediakan antarmuka untuk pengguna GUI atau command line. Yang kelima, keamanan, memberikan perlindungan terhadap data dan sistem dari ancaman. Adapun contoh-contoh sistem operasi terbagi menjadi 4, yaitu ada Windows, MacOS, Linux, dan Android dan iOS. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Hesti. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yang berjudul aplikasi komputer. Aplikasi komputer adalah software yang dirancang untuk membantu pengguna menyelesaikan tugas-tugas tertentu. Dan ada pun fungsi aplikasi komputer yaitu produktivitas yang membantu pekerjaan seperti mengetik, menghitung, dan presentasi. Yang kedua ada komunikasi yang mendukung komunikasi seperti email, chatting, atau video call. Yang ketiga ada hiburan yang digunakan untuk mendengarkan musik, menonton video, atau bermain game. Yang keempat ada pendidikan, membantu pembelajaran seperti aplikasi simulasi atau kursus online. Yang terakhir ada pengelolaan data, yaitu penyimpanan, proses, dan menganalisis data. Adapun contoh-contoh aplikasi komputer yaitu Microsoft Office Suite. Contohnya seperti Word atau pengetikan, Excel atau perhitungan, PowerPoint atau presentasi. Adapun browser web seperti Google, Chrome, Mozilla, Firefox, Microsoft Edge. Dan yang ketiga ada software design. Contohnya seperti Adobe Photoshop, CorelDRAW, AutoCAD. Yang keempat ada aplikasi komunikasi seperti Zoom, Microsoft Teams, WhatsApp, dan desktop. Dan yang terakhir ada aplikasi multimedia seperti FLC, Media Player, Spotify, Netflix. Baiklah, itu saja. Baiklah, di sini kami akan membuka sesi pertanyaan kepada para teman-teman. Harap bertanya kepada kami 2 pertanyaan, boleh? Izin saya ingin bertanya kepada kelompok 9, apa yang terjadi jika tidak ada software di dalam sistem komputer? Pertanyaannya adalah apa peran sistem operasi dalam menjalankan aplikasi komputer? Baik, terima kasih kepada teman-teman kami yang sudah bertanya. Pertanyaan yang pertama yaitu apa yang terjadi jika ada software di dalam sistem komputer? Pertanyaan ini akan dijawabkan oleh teman saya
kerja komputer jika tidak ada software. Komputer hanya dapat menampilkan layar kosong atau pesan kesalahan. Yang kedua, tidak ada antarmuka penggunanya. Yang ketiga, tidak dapat mengendali perangkat keras. Yang keempat, tidak dapat mengatur konfigurasi sistem. Mungkin itu saja jawaban dari kelompok saya. Gimana kepada saudari Rika? Apa ada yang disalah atau tidak? Coba simpulkan. Simpulkanlah. Baik, terima kasih. Yang kedua pertanyaannya yaitu apa peran aplikasi komputer dalam meningkatkan produktivitas kerja? Pertanyaan ini akan dijawab oleh teman saya yang bernama Hesti. Baiklah, terima kasih. Saya ingin menjawab pertanyaan dari Yuna. Apa peran aplikasi komputer dalam meningkatkan produktivitas kerja? Aplikasi komputer bisa memainkan peran penting dalam meningkatkan produktivitas kerja yang meningkatkan efisiensi seperti mengotomatisasi tugas-tugas berulang, mempercepat proses pengolahan data, mengurangi waktu dan tenaga. Dan adapun peningkatan kualitas kerja seperti meningkatkan akurasi dan presisi, memperbaiki pengambilan keputusan, menghasilkan laporan yang lebih rapi. Adapun juga peningkatan kolaborasi yang seperti menghubungkan tim secara online, memudahkan berbagai file dan data, mengatur komunikasi efektif. Adapun meningkatkan fleksibilitas yang bisa mengizinkan kerja jarak jauh, mengakses data kapan saja, memperbarui informasi secara real time, dan meningkatkan analisis dan pengambilan keputusan seperti menganalisis data besar, membuat visualisasi data, memberikan rekomendasi. Contohnya seperti Microsoft Office, Word, Excel, PowerPoint, dan adapun Google Workspace seperti Docs, Sheets, dan Slide. Yang ketiga adapun Trello seperti manajemen proyek, adapun Asana seperti manajemen tugas, Zoom seperti konferensi video, Slack seperti komunikasi tim, Adobe Creative Cloud seperti desain grafis. Dan manfaat lainnya bisa menghemat biaya, meningkatkan kepuasan kerja, mengurangi stres, meningkatkan kreativitas, mengembangkan kemampuan. Gimana pada saudara Yuna? Jawabannya? Baiklah, kami akan menyimpulkan hasil materi kami yaitu komputer itu adalah suatu perangkat elektronik yang dapat memproses data, melakukan perhitungan, dan mengeksekusikan program-program yang telah ditentukan. Komputer juga dapat menerima masukan data, mengelola, dan memberikan hasil keluaran dalam bentuk informasi. Dari beberapa pengertian di atas dapat kita disimpulkan bahwa komputer adalah satu set peralatan elektronik yang memiliki kemampuan dalam menginput data,